Bab 200. Kamu berdiri sambil menonton penampilan kami. Takdir baka. Sinar suram itu meledak, ruang hancur lalu musnah. Kecepatannya tinggi, itu segera jatuh ke tangan gadis bergaun putih, lalu dia memegang sinar suram itu dan menusuk. Bang! Dunia meledak. Di hadapan gadis bergaun putih berdiri seorang laki-laki parubaya yang memegang bilah raksasa, yang menangkis takdir baka. Gadis bergaun putih marah, dia mendadak berubah menjadi seberkas sinar dan melejit. Bang! Pria parubaya itu terpental. Tapi detik berikutnya, pria parubaya itu menghilang, sinar hitam langsung menyambar gadis bergaun putih. Bang! Langit dan bumi hancur, gadis bergaun putih mundur ribuan kaki, tapi seberkas sinar merobek langit dan bumi, menebas pria parubaya itu dalam sekejap mata. Bang! Pria parubaya itu mundur lagi. Gadis bergaun putih dan pria parubaya itu menyerang gila-gilaan, seluruh alam semesta Guanxuan berantakan. Dunia ini gak mampu menahan kekuatan dahsyat mereka. Tao langit sudah nggak bekerja. Master kian banyak, kerusakan nggak bisa diperbaiki lagi, jadi dia langsung mogok dan kabur. Dia hanya pekerja, pertarungan di sini di luar kemampuan dia, jadi lebih baik kabur. Master Akademi Guanxuan dan Jenderal Dewa juga berpindah medan perang ke tempat ratusan ribu mil. Apa boleh buat, area Sander Ye berada mengerikan. Setiap kali master tak tertandingi muncul, dampaknya bisa membunuh mereka, sehingga mereka terpaksa menjauh. Sander Ye melihat ruang dan waktu di kejauhan dengan serius. Sang gadis yang baru muncul seharusnya juga dari era kakeknya. Master dari zaman kakeknya super galak. Gadis bergaun putih dan pria parubaya itu mengerikan. Setiap kali menyerang, bisa menghancurkan dunia. Untungnya mereka sudah memasuki ruang dan waktu khusus. Kalau enggak, seluruh alam semesta Guanxuan enggak mampu bertahan. Di seberang Sander Ye, Targolu mengernyit, karena ketika Kaisar Dewa muncul, dia sadar orang yang menghalangi Kaisar Dewa bukanlah orang misterius yang mengincarnya. Gadis bergaun putih yang memegang takdir baka itu sangat kuat, bahkan bisa mengalahkan Kaisar Dewa. Jadi siapa orang yang bersembunyi dan belum beraksi itu? Targolu mengernyit, dia jadi waspada. Siapa para master tak tertandingi ini? Dunia nyata sudah bertarung dengan alam semesta Guanxuan sekian tahun. Mereka tahu master top apa yang dimiliki alam semesta Guanxuan. Tapi dia belum pernah melihat master top ini. Artinya master ini nggak berpartisipasi dalam perang itu. Masalahnya jumlahnya banyak dan bersaing kehebatan. Dari era mana orang-orang ini? Targolu ragu. Tak jauh dari situ, Ekali menatap sang gadis yang memegang takdir baka dan berujar, Nona Taraf. Taraf. Dia juga kurang begitu mengenal Taraf, hanya tahu Taraf dari era master pedang berbaju biru. Dia juga nggak menduga ada begitu banyak master top di era master pedang berbaju biru. Dengan kekuatan mengesankan. Apalagi Nona Taraf yang mampu mengalahkan Kaisar Dewa. Kaisar Dewa. Di alam semesta nyata, termasuk master teratas. Tapi dia dipukuli, hampir nggak mampu melawan. Ekali teringat sesuatu, dia bertanya pada Anyo, bagaimana? Anyo berujar, kami sudah menghubungi Paviliun Budo Paviliun Xianbao di dunia Zou. Mereka sudah kirimkan semua master Paviliun Budo ke akademi, akan tiba paling lama dalam 1 jam. 1 jam. Ekali mengernyit, itu sangat lambat. Anyo berujar, sudah yang tercepat. Dunia Zou sangat jauh. Ekali bertanya lagi, sudah hubungi dunia maya nyata. Anyo menggeleng, semua terowongan ruang dan waktu ke dunia maya nyata dijaga oleh master dunia nyata, orang maupun transmisi suara nggak bisa lewat, masih ada master makhluk dewa yang lagi kemari.
Ekali berujar, 1 jam, kita harus bertahan 1 jam. Anyo menatap Ekali yang berujar, kalau aku nggak salah, Taira beserta yang lain di dunia maya nyata seharusnya sudah menyadari ada masalah. Begitu mereka sadar maka pasti akan membawa orang ke akademi. Dia kayaknya teringat sesuatu, ekspresinya berubah. Pengkhianat dari dunia maya nyata pasti akan datang lebih dulu untuk membuat kita lengah. Anyo berujar, bagaimana bisa tahu siapa pengkhianat itu? Ekali melihat ke kedalaman langit berbintang dan berbisik, faksi pertama yang kembali dari dunia maya nyata untuk melindungi kita. Anyo diam. Siapa yang memilih memberontak? Biarpun pihak Akademi Guanxuan dibantu taraf beserta yang lain, tapi lambat laun pihak Akademi Guanxuan berhasil ditekan. Jenderal Dewa dan bangsawan Dewa terlalu kuat. Akademi Guanxuan hanya ada sekte pedang dan pengawal Guanxuan kuno yang masih bisa melawan mereka, sedangkan biarpun orang-orang yang lain menggeroyok, juga nggak mampu bertarung dengan Jenderal Dewa, apalagi makhluk dewa ini nggak bisa dibunuh. Setiap kali mereka membunuh satu makhluk dewa, mereka bisa pulih segera. Biarpun jadi lemah, Akademi Guanxuan akan lebih lemah. Situasi jadi kian gak menguntungkan bagi Akademi Guanxuan. Ekali memperhatikan situasi ini, dia mengernyit dengan cemas. Hanya ada satu cara untuk beneran membunuh makhluk dewa, yaitu menggunakan pagoda penembus langit di medan perang maya nyata, tapi nggak ada pagoda penembus langit di sini. Hanya bisa menunda. Targolu juga mengernyit dan menatap Sander Ye. Dia tahu kalau dia nggak membunuh Sander Ye hari ini, akan sulit dibunuh lain kali. Ini kesempatan sekali seumur hidup. Apalagi, Sander Ye sangat jenius. Kalau Sander Ye dibiarkan berkembang, dia pasti akan jadi musuh nyata. Dia harus dibunuh hari ini, biarpun harganya mahal. Targolu membuka telapak tangan, segel hitam pun melayang dan menjadi sinar hitam di langit. Bang! Sinar hitam jadi pusaran air. Portal transmisi. Menyaksikan adegan itu, mata Ekali menyusut. Tanpa ragu-ragu, dia meraung, aktifkan formasi. Bang! Jauh di kedalaman bumi Akademi Guanxuan, rune yang terkubur di dalam tanah mendadak memancarkan aliran sinar. Dalam sekejap, hampir 100.000 sinar tau keluar dari kedalaman Akademi Guanxuan. 100.000 sinar tau meledak menuju pusaran hitam, seluruh dunia terkoyak. Tapi siluman besar keluar dari pusaran hitam, tingginya 1000 kaki, bertanduk 2, kayak sapi, tubuhnya bersisik hitam, dan ada ekor setebal pilar. Ketika siluman raksasa keluar, dia meraung lalu memukul. Dengan tangan kanan, bang! Sinar tau pun hancur, tapi kekuatan formasi juga mengguncangnya kembali. Setiap kali Sian Tao mundur selangkah, langit dan bumi bergetar. Bang! Jauh di dalam tanah, pilar sinar keemasan terbang dan menghantam siluman itu. Melihat sinar keemasan datang, siluman itu marah, dia mengepalkan tangan lalu menghantam ke bawah. Bang! Ketika kedua tinju mendarat, langit dan bumi terbelah. Pilar sinar keemasan hancur dan pecah di seluruh langit dan beterbangan. Kemanapun sinar lewat, ruang terkoyak. Siluman itu juga mundur, tapi dia mendadak mendongak dan meraung, sisiknya bersinar hitam terang. Sisiknya tampak hidup dan menggeliat perlahan. Di kedalaman bumi, sinar keemasan membubung lagi. Siluman itu mendadak melompat lalu meninju ke bawah. Bang! Sinar keemasan meledak, siluman itu meninju ke tanah. Dia membuat jurang besar. Ketika siluman itu mendarat, bang! Bumi runtuh, muncul jurang selebar ribuan kaki, siluman itu terbang ke jurang. Segera, bumi bergetar kencang, ledakan terus meletus dari kedalaman bumi. Menyaksikan adegan itu, wajah Ekali muram. Seolah merasakan sesuatu,
dia mendongak dan melihat di pusaran hitam aura kuat lainnya turun lagi. Master lawan terus kemari. Mungkin dunia nyata nggak menduga akan muncul keturunan Master Pedang Dunia. Jadi, para Master nggak ditransmisi. Ketika menerima berita, Master Dunia nyata mulai berteleportasi gila-gilaan kemari. Ekali melihat pusaran hitam dengan muram. Sander Ye mendadak berujar, "Bibi Eka, biar aku saja." Ekali menatap Sander Ye. Sander Ye nggak berujar apa-apa. Dia hendak beraksi. Seorang gadis muncul di hadapannya, itu Mayo Ao. Wajah Mayo Ao masih pucat, tapi lukanya sudah membaik. Mayo Ao menatap Sander Ye, "Ku temani." Sander Ye hendak menolak, tapi Mayo Ao langsung menempelkan alis mereka. Bang! Dalam sekejap, Mayo Ao berubah jadi seberkas sinar dan menghilang di tengah alis Sander Ye. Bang! Aura Sander Ye melonjak. Sander Ye menarik napas, dia nggak mengawur, dia menghentakkan kaki kanan, tubuhnya jadi sinar pedang. Jelek! Sinar pedang menghancurkan segalanya. Dalam sekejap mata, Sander Ye tiba di pusaran, seorang bangsawan dewa muncul di hadapannya. Sander Ye terlihat ganas, dan dia menebas dengan pedang Hangdao. Bangsawan dewa itu bergegas maju dan menusuk dengan tombak. Jelek! Ketika pedang Sander Ye mengenai tombak, dia hancur. Mata bangsawan dewa itu menyusut dan dia hendak mundur. Tapi sambaran petir muncul di bawah kaki Sander Ye. Guntur kejutan. Sander Ye nggak kayak dulu lagi. Dengan dukungan dari ranah Mayo Ao, kecepatannya mencapai puncak. Jelek! Bangsawan dewa yang nggak langsung mundur pun terkoyak oleh sinar pedang dari alisnya. Bangsawan dewa tertegun, dia jadi ketakutan. Karena dia menemukan bahwa tubuhnya beneran mati. Bagaimana bisa? Bangsawan dewa itu nggak percaya, apa pedang ini beneran bisa membunuhnya. Mustahil. Benaran mustahil. Bangsawan dewa meraung. Sander Ye sudah ke depan pusaran hitam, dia hendak menebas saat Ekali meraung, "Hati-hati." Sander Ye menoleh dan melihat, Targolu beraksi. Akhirnya dia nggak tahan lagi. Sander Ye terperanjat, tapi nggak mundur karena nggak bisa mundur. Ketika Sander Ye hendak mengambil tindakan putus asa, sebuah tangan mendadak diletakkan di bahunya. "Jangan cemas, aku nggak akan membiarkanmu ditindas senior. Berdiri saja dan saksikan penampilan kami." Bersambung.